welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan tamu dari Indonesia nih, teman-teman. Dan dia sekarang lagi ngambil master di Tianjin University. Dan dengar-dengar nih dia pakai beasiswa nih, teman-teman. Siapa sih dia? Halo, Kak Rizky. Hai Kezia. Nah, Kak, boleh nih perkenalan dulu nama, jurusannya apa? Mungkin pakai beasiswa ya, Kak ya? Iya. Coba Kak perkenalan. Halo semuanya, nama aku Rizky Rinanda. Sekarang masih menjadi mahasiswa di Tianjin University, jurusan Teknik Lingkungan angkatan 2019. Kebetulan aku kuliah di Tianjin University ini melalui beasiswa Chinese Government Scholarship. Oh, berarti full ya Kak ya, Chinese Government Scholarship ya? Iya, aku ngambil yang full, karena kan kita bisa apply yang full sama yang parsial gitu. Oh, terus kakak ngambilnya, ya jangan nanggung-nanggung, ambil full ya sekalian ya Kak ya? Iya. Nah, kan orang sekarang kayak, apalagi kan kakak sebelumnya di Indonesia kan ngambil S1 gitu kan. Terus yang tahu di mana negara China ini, pasti kayak makanannya semua yang mengandung B2. Terus apalagi kakak kan muslim ya, kita kayak aduh gue kesana ada nggak, enak gak ya suasananya, apalagi di sana kan berbeda sama Indonesia. Nah, aku mau nanya, kakak tuh kenapa sih akhirnya mau ngelanjutin studi ke China gitu? Ini lucu sih. Soalnya kan dari awal tuh aku ada niat, kalau mau niat S2 itu aku kayak maunya tuh di luar negeri, nggak mau di Indonesia kan. Terus yang harus beasiswa, tapi aku sendiri nggak prepare sama bahasa Inggris. Jadi kan kebetulan untuk daftar CGS ini tuh aku tahu infonya itu dari abang aku, karena dia sebelumnya juga awarded CGS kan. Nah dia ini maksa banget aku untuk ikutan scholarship ini. Jadi yang kayak ya udah deh, daftar aja, coba aja. Dan kebetulan persyaratannya pun nggak susah, yang harus kita siapin TOEFL 500, yang kayak gitu. Jadi ya karena itu aku daftar di CGS di 2019. Terus kenapa pilihnya di di Tianjin, Kak? Maksudnya apakah abang kakak dulu di Tianjin juga atau gimana tuh? Abang aku di Wuhan, di CCNU. Oh, terus kakak kok berbeda kampus gitu? Biasa kan sama keluarganya gitu. Ini kenapa kira gue mau di TJU aja? Beda ya? Beda-beda. Kalau TJU itu aku sebenarnya ini pilihan ketiga, karena kan kalau di CGS kita bisa milih 3 kampus dan 3 jurusan juga kan. Terus aku apply yang ketiga di TJU ini. Dan TJU ini pun pas saat aku daftar itu dia salah satu kampus yang terbaik di Cina juga. Jadi kayak aku ngecek di Worldline gitu, dan dia masuk dalam 100 besar. Oh, jadi masih oke lah ya kalau ntar lu di mana, lu di Tianjin gitu, punya nama, punya prestasi ya Kak ya. Nah, kakak berarti ke China itu karena satu ada abang gitu kan, terus habis itu pengen keluar negeri dan full beasiswa ya Kak ya. Benar. Nah, kakak kan tadi juga sempat mention kalau kakak itu masuk di tahun 2019 dan pernah offline ya berarti ya Kak ya? Satu semester. Nah, first impression kakak waktu ngelihat Tianjin University itu gimana sih? Kalau pertama aku sampai itu, aku sampainya malam ya, jadi kayak nggak nampak bangunannya tuh gimana. Terus, tapi sebelumnya aku udah ngecek Google kan. Oh ini kampusnya cakep, aku suka. Terus lokasinya kayak di Cina Utara, aku suka. Jadi kayak kalau mau nyari yang langsung 4 musim tuh dapet kalau di Tianjin. Betul. Terus kayak lingkungannya juga nggak yang metropolitan banget dan nggak yang desa banget. Jadi ya pas lah buat kota pelajar ya. Oh sampainya malam, jadi first impressionnya tuh gelap ya Kak ya? Iya, baru nampaknya tuh besok. Wow, bagus ya. Bagus ya, dan
di situ juga kebetulan 4 musim, ada lihat salju ya kak ya. Iya. Bener. Nah kan kakak tuh berarti kan ngerasain namanya studi online ataupun offline ya kak ya. Menurut kakak nih, kalau study offline tuh gimana, study online tuh gimana sih kak? Kalau offline, aku sendiri lebih suka yang offline ya, karena kita kayak langsung ketemu orangnya, langsung tahu dosennya, terus kalau apa-apa kita bisa ngomong langsung gitu. Apalagi ketemu gebetan ya kak ya. Mari kita cari bersama. Kan bisa kan kita cuci mata langsung. Iya betul. Itu keuntungan juga salah satu keuntungan offline ya kak ya. Terus bisa langsung apa lagi kak selain itu? Kalau misal yang pas online-nya, kan kebetulan kita di Cina kan ya yang pertama kena virus coronanya. Jadi kayak aku rasa sih mereka kayak langsung prepare gitu. Jadi mereka langsung buat aplikasi untuk kita masuk online gitu. Cuman karena mungkin masih awal-awal jadi agak-agak shock juga. Jadi cuman beberapa yang tersedia dalam kelas online gitu. Oh, jadi nggak semua, cuman kita adaptasi, cuman mereka kayak ngerjainnya cepet ya, kayak oke, online dari offline ke online kayak ya oke lah, langsung gitu kan. Tapi so far menurut kakak lebih suka yang namanya offline ya kak ya? Iya. Tapi kalau bisa sih langsung offline lagi. Langsung ya, semester depan langsung gitu ya. Nah, menurut kakak nih kan kakak juga tadi udah bilang kalau pernah offline, menurut kakak fasilitas di sana gimana sih? Fasilitasnya menurut aku sih lengkap ya, karena walaupun misal aku milihnya kayak yang lebih ke sosial gitu, tapi kalau misal mau masuk lab yang gitu-gitu tuh lengkap. Oke. Oh, terus kelas-kelasnya gimana kak? Kelas-kelasnya oke semua. Habis aku pun kan dapatnya yang di kampus baru ya, karena Tianjin ini ada punya kampus lama dan kampus baru gitu. Yang kayak di background ya kak? Yang di background kita ini kampus baru. Oke. Nah kalau yang di kampus baru kan kayak semua kelasnya kayak masih baru gitu. Jadi masih bagus. Wangi-wangi kayu baru ya kak? Bener. Dan kalau nggak salah juga ada yang namanya kantin muslim ya kak, jadi kakak bisa makan yang halal gitu. Iya, jadi kayak nggak susah, walaupun misal kayak kemarin sempet libur untuk Chinese New Year gitu, kantin muslimnya tetap buka. Dan mereka yang kantin muslim atau kantin yang tidak muslim itu juga tetap dua-duanya buka, jadi bisa milih, apalagi kalau misalnya yang beragama muslim bisa ya nggak usah masak lah, kan kadang kayak capek ya, jadi bisa di kantin gitu. Nah, kan kakak ngambil yang namanya environmental engineering ya kak ya? Iya. Kak boleh describe dikit nggak environmental engineering tuh belajar apa sih? Kalau yang aku pelajarin ya, tapi background aku arsitek nih, jadi sebelumnya aku tuh apply di teknik lingkungan bangunan, jadi kan masih nyambung. Oke. Cuman entah udah terkonfirmasi sama kampusnya setelah lulus CGS ini, aku ditelepon, katanya untuk teknik lingkungan bangunan tuh nggak tersedia. Jadi aku ditanyain mau bisa nggak kalau misal ngambil teknik lingkungannya aja. Udah dong, aku iyain. Yes, Pas masuk pertama agak shock, beda semua. Beda semua. Aku nggak pernah mempelajari teknik lingkungan yang kalau di ini kan lebih yang kayak kimia gitu, misal masuk lab, kayak gitu kan. Nah sedangkan aku tuh nggak masuk ke kimia, tapi tetap kayak pelajarin makin kesini tuh aku makin kayak sadar sama lingkungan, ternyata lingkungan kita lumayan ya. Iya, lumayan agak gimana gitu. Bener. Jadi agak emang berbeda jauh sama jurusan kakak yang sebelumnya ambil arsitek, sekarang ke teknik lingkungan. Berarti belajar tentang cara gimana tuh kak kalau tahu yang teknik lingkungan? Kalau ini sih misal kayak yang selama aku pelajarin ya, dari misal kayak mengubah sampah tuh menjadi apa gitu yang lebih bermanfaat. Jadi kayak nggak cuman sekedar, kalau di tempat kita kan masih yang dibakar gitu ya.
Mereka ngebakar tapi ngejadiin gas gitu. Terus kalau air gitu nanti diolah lagi sampai benar-benar bersih gitu. Jadi treatmentnya ini yang dipelajarin di teknik lingkungan. Oh, jadi bukan alatnya ya, maksudnya cara-caranya nanti mengolah sampah seperti apa gitu ya Kak. Mungkin dari sampah yang mungkin yang padat, yang cair atau apapun itu ya Kak ya. Nah, terus menurut Kakak performance dosen-dosennya gimana sih Kak di sana? Kalau dosen-dosennya sih sejauh ini yang aku kenal tuh baik-baik semua ya. Masih yang kayak ngebantuin kita. Terus apa namanya? Mereka lebih mendukung kita juga. Misal kita mau milih yang mana nih, mereka selalu support. Oh, jadi kayak kita mau yang mana, mereka oke, gue dukung lu nih gitu. Karena maksudnya ya kita mau belajar meneliti, mereka kasih fasilitas gitu kan. Iya. Nah, ya kan nggak mungkin nih yang namanya sekolah tidak ada ujian dan tugas. Bener ya Kak ya? Betul. Dan Kakak ngerasain ujian online dan offline. Menurut Kakak ujian online dan offline itu seperti apa Kak? Kalau untuk ujian offline-nya ini, aku pernah ujian itu sampai yang kayak dijaga sama dosen-dosen lain gitu. Jadi kita memang benar-benar ujian dan dijagain. Nah kalau online sendiri kan kita cuman kumpul tugas, nanti kita kirim email atau gitu-gitu kan. Itu bedanya, jadi kayak wow, sangat-sangat strict untuk yang offline. Betul. Lebih pressure mana Kak? Online, offline? Lebih pressure yang offline sebenarnya. Tapi atmosfernya enakan offline ya? Tetap offline. Iya benar-benar, cuman nggak suka ujiannya aja ya? Iya. Iya benar. Tapi kalau so far tugas-tugas oke Kak? Atau gimana? Kalau yang offline banyak sih tugasnya. Misal kayak untuk per minggu gitu nanti kita dikasih tugas yang presentasi lah. Nanti kita sering banget kita presentasi. Bahkan untuk yang untuk ujian akhir pun kita kebanyakan tuh presentasi. Nah kalau misal tadi untuk ujian online ya. Ujian online-nya ya kayak gitu tadi, ngumpulin tugas. Oke. Dapat materinya pun kita download sendiri. Mandiri banget ya Kak ya? Iya. Bener-bener. Kayak mungkin beberapa agak jarang ketemu sama dosennya gitu, kecuali kita misal ngajak ketemu, misal kita chat dulu, konsultasi online. Betul. Nah, Kakak kan juga udah mau lulus ya Kak ya. Nah, terus Kakak kan juga pasti kita lulus udah kuliah ujung-ujungnya kerja nih. Nah, menurut Kakak job prospek kalau environmental engineering itu apa sih Kak? Atau mungkin kan Kakak punya background arsitek, itu job prospeknya arsitek atau environmental engineering itu seperti apa sih Kak? Tadinya sih aku rencananya kan misal ini kan aku udah ngambil teknik lingkungan ya, dan yang aku lihat pengelolaan lingkungan yang di Cina tuh lumayan bagus. Betul. Jadi kayak kenapa enggak aku pertama nih kayak belajar dulu kerja di sana. Jadi kayak melihat kondisi di sana, terus balik ke sini ini lagi misal kayak kita terapin di negara kita sendiri. Jadi ambil ilmu dari negara Tiongkok dulu, baru ke Indo. Tapi job prospek menurut Kakak itu di arsitek ataupun di environmental engineering tuh susah nggak sih Kak? Atau banyak banget? Sebenarnya banyak sih. Tapi? Banyak. Jadi kita harus ngecek lagi mana yang lebih ke diri kita gitu, mana yang lebih fit in ke kita. Contohnya gimana tuh Kak? Misal kayak kan aku udah masuk ke teknik lingkungan yang berbeda jauh sama arsitek nih. Betul. Terus kayak kemarin aku ngajuin judul juga tentang sosial dalam manajemen persampahan gitu. Jadi untuk ke depan aku lebih kayak pengen masuk di dalam manajemen dan pengelolaan persampahan. Oh, jadi relate ya nanti ke dunia pekerjaan ya Kak ya? Iya. Nah Kak, ini aku mau tanya, kan selama kita kuliah
pasti naik dan turun ya, kayak nggak mungkin, ya ada sih mungkin berapa persen orang selalu di atas terus performanya oke. Kan kadang tergantung mood juga naik turun. Nah kakak tuh yang memotivasi kakak supaya gue harus tetap lulus bertahan di jurusan ini di Tianjin University ini sampai gue dapet toga gitu, itu apa sih kak? Ini kayak pengalaman sendiri ya. Iya betul. Kalau misal aku lagi lagi capek banget misal sama kuliah apalagi online kayak sekarang ini, aku tuh kayak istirahat sebentar. Jadi dalam istirahat ini tuh kita mikir lagi kayak ngapain sih kita kuliah, alasan pertama kita ngelanjutin langkah ini tuh kenapa sih gitu. Jadi setelah ngambil istirahat sebentar, bangkit lagi, lanjut lagi, kayak gitu. Jadi sambil istirahat sambil mikir gitu kan, kayak apa gue di sini ya pasti ada rasanya dan gue harus selesain gitu ya. Jadi nggak burn out pas di tengah-tengah lagi belajar terus capek dipaksain, tetap kayak gue ngelanjutin deh gitu, itu kan kurang bijak kak. Jadi kakak istirahat, benerin mindset lagi gitu ya kak ya. Nah kak, terakhir nih kak, kakak boleh ya kasih advice atau motivasi buat nih teman-teman yang mau ambil sekolah ke Tianjin University dan atau mungkin ambil dengan jurusan sama nih kayak kakak, environmental engineering. Boleh nih kak, sepatah dua kata aja. Kalau misal teman-teman mau kuliah ke Tianjin University ini, aku dukung sih. Yang kayak di sini tuh lokasinya bagus. Kampusnya juga bagus, fasilitasnya mencukupi, memadai. Jadi yang kayak semuanya tuh bisa. Dan dosen-dosennya ini sangat-sangat suportif untuk ngedukung kita dalam belajar di Tianjin University. Benar-benar, asal kita mau, semua dosen-dosen tuh full 100% support ya kak ya. Oke. Nah kak, thank you banget udah mau datang ke talk show aku nih kak ya. Sama-sama. Nah teman-teman, untuk episode kali ini aku udah ini sampai di sini. Nah buat episodenya kalian tunggu aja dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. See you, bye-bye.